Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas materi terkait dengan ideologi, Pancasila, dan lambang negara. Yuk simak. Untuk materi pertama adalah ideologi. Siapa sih yang tidak tahu dengan ideologi? Kita sudah sama-sama belajar ideologi baik itu dari SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah pun kita masih belajar ideologi. Kali ini, yuk kita bahas lagi dan kita gali lagi ilmu tentang ideologi. Ideologi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang artinya gagasan dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan secara harfiah, ideologi diartikan sebagai ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Dan secara umum, ideologi diartikan sebagai kumpulan gagasan atau ide yang menyeluruh dan sistematis, menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam bidang kehidupan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ideologi. Ideologi sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu ideologi liberalisme, yang kedua yaitu ideologi komunisme, yang ketiga yaitu ideologi sosialisme, dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Untuk ideologi liberalisme sendiri memiliki ciri-ciri: 1. Demokrasi liberal, 2. Hukum melindungi individu, 3. Dalam politik mementingkan individu, 4. Peran negara kecil, 5. Swasta mendominasi, 6. Kapitalisme, 7. Monopolisme, 8. Persaingan bebas, dan yang terakhir yaitu individu lebih penting daripada masyarakat. Yang kedua yaitu ideologi komunisme dengan ciri-ciri: 1. Demokrasi rakyat, 2. Satu parpol berkuasa mutlak, 3. Hukum melanggengkan komunis, 4. Peran negara dominan, 5. Demi kolektivitas berarti demi negara, 6. Monopoli negara, dan yang terakhir yaitu adanya kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting dari masyarakat. Selanjutnya ideologi sosialisme dengan ciri-ciri: 1. Demokrasi untuk kolektif, 2. Diutamakan kebersamaan, 3. Masyarakat sama dengan negara, 4. Peran negara ada untuk pemerataan, dan yang terakhir adalah masyarakat lebih penting dari individu. Jenis ideologi yang keempat yaitu ideologi Pancasila dengan ciri-ciri: 1. Demokrasi Pancasila, 2. Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan serta keberadaan individu dan masyarakat, 3. Peran negara ada untuk tidak terjadinya monopoli atau kerugian lain, dan yang keempat yaitu individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Dari keempat jenis ideologi ini, Indonesia menganut yang namanya ideologi Pancasila. Ciri-ciri ideologi. Yang pertama yaitu ideologi terbuka, memiliki ciri-ciri: 1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya, 2. Tidak diciptakan negara, tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri, 3. Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas, 4. Bersifat tidak mutlak atau fleksibel, dan yang terakhir yaitu isinya tidak langsung operasional. Ideologi yang kedua yaitu ideologi tertutup dengan ciri-ciri: 1. Bukan merupakan cita-cita masyarakat, 2. Memaksakan ideologi, sedangkan ideologi sendiri diciptakan oleh penguasa, 3. Bersifat totaliter atau mencakup semua bidang, 4. HAM tidak dihormati, 5. Isinya langsung operasional dan otoriter serta tuntutan konkret dan total, dan yang terakhir yaitu pluralitas pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Dari kedua ciri ideologi ini, Indonesia menganut yang namanya ideologi terbuka. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Dimensi realitas. Artinya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real atau nilai-nilai nyata yang ada dalam masyarakat, bersumber dari budaya dan pengalaman bangsa itu sendiri. Kedua, yaitu dimensi idealisme. Artinya, ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita, dan pandangan tentang masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu dimensi fleksibilitas. Artinya,
Ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Materi yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila menurut Sanskerta terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau asas. Sedangkan secara etimologi, Pancasila diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 sendi. Sejarah lahirnya Pancasila. Tepat tanggal 10 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan Kaltim, Indonesia dengan membawa semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dan tepat tanggal 8 Maret 1942, penjajahan Belanda pun berakhir dan digantikan oleh Jepang yang menjajah Indonesia lebih kurang 3 tahun. Tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso Jepang memberikan janji kemerdekaannya. Dan tanggal 1 Maret 1945, Jepang pun mengusulkan untuk membentuk yang namanya Badan Dokuritsu Junbi Jusakai atau dikenal dengan bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang dikenal dengan BPUPKI untuk membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan tepat tanggal 29 April 1945, Jepang pun akhirnya membentuk BPUPKI. BPUPKI sendiri memiliki ketua yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil Ichibangase Yoshio dan RP Suroso dan anggota 60 orang. Selama menjabat, BPUPKI telah melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang membahas terkait usulan dasar negara. Pada sidang pertama ini, terdapat 3 tokoh yang mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan dasar negara. Tokoh pertama yaitu Muhammad Yamin yang berkesempatan memberikan usulan dasar negara pada hari pertama sidang yaitu tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima yaitu Peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada hari kedua sidang yaitu tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan dasar negara yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang terakhir yaitu keadilan rakyat. Untuk hari terakhir sidang atau tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan usulan terkait dasar negara yang berisi 1. Nasionalisme atau kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. 5 sila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno ini kita kenal dengan yang namanya Pancasila. 5 sila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno sebelumnya menurut Insinyur Soekarno dapat dipres lagi sehingga terbentuk yang namanya Trisila yang berisi 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, dan yang ketiga yaitu ketuhanan. 3 hal di atas masih dapat dipres lagi dan dikenal yang namanya Ekasila atau artinya gotong royong. Panitia 8 dibentuk tanggal 1 Juni 1945 dengan anggota yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, ketiga Ki Haji Washir Hashim, keempat Mr. Muhammad Yamin, kelima M. Sutarjo Karto Hadikusumo, 6. Mr. A. Maramis, 7. R. Otto Iskandar Dinata, dan yang terakhir yaitu Dr. Randus Muhammad Atta. Panitia 8 ini bertugas untuk mengajukan usul-usul tertulis paling lambat tanggal 20 Juni 1945. Selanjutnya yaitu Panitia 9, dibentuk tanggal 22 Juni 1945
dengan anggota yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Anus Muhammad Atta, yang ketiga MRA Maramis, yang keempat yaitu Ki Haji Washid Hashim, yang kelima Abdul Kahar Muzakir, yang keenam Abi Kusno Jokro Sujoso, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang kedelapan Mr. Ahmad Subarjo, dan yang terakhir yaitu Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 ini berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Di sini ditekankan lagi bahwa Panitia 8 dan Panitia 9 adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya yaitu sidang kedua BPUPKI. Dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas terkait rancangan hukum dasar. Sebelum pengesahan hukum dasar, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Akhirnya, tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya kalimat tersebut dan diganti dengan Yang Maha Esa. Inilah contoh Piagam Jakarta sebelum dan sesudah. Perbedaannya terdapat pada sila pertama yang sebelum dan yang sesudah. Kausa atau asal-usul Pancasila terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kausa efisien atau karya, artinya berasal dari nilai masyarakat. Yang kedua, kausa formalis atau bentuk, artinya dibentuk dan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kausa materialis atau bahan, artinya hasil yang ditetapkan oleh BPUPKI. Dan yang terakhir yaitu kausa finalis atau tujuan, artinya bertujuan sebagai dasar negara. Nilai dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai dasar adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selanjutnya yaitu nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Dan yang terakhir adalah nilai praktis, artinya penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata atau pelaksanaan nyata dari nilai-nilai Pancasila. Nilai dalam Pancasila menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Yang pertama yaitu nilai material, artinya berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua yaitu nilai vital, artinya berguna bagi manusia untuk aktivitas manusia. Dan yang terakhir yaitu nilai praktis, artinya berguna bagi rohani manusia. Nilai praktis ini sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu nilai kerohanian, yang kedua yaitu nilai keindahan, yang ketiga yaitu nilai kebaikan, dan yang terakhir adalah nilai religius. Kedudukan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila adalah sikap dan tingkah laku bangsa yang membedakannya dengan negara lain. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila adalah petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Artinya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Untuk tujuan bangsa Indonesia sendiri tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedudukan Pancasila yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila adalah perjanjian dan kesepakatan serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, Pancasila adalah gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara. Yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Artinya, Pancasila adalah
asal dan tempat setiap pembentukan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila sendiri hadir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Susunan sila Pancasila. Yang pertama yaitu organis. Artinya, merupakan satu kesatuan. Kesatuan di sini diartikan sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu saling mengisi dan mengkualifikasi. Artinya, setiap sila terkandung nilai sila-sila yang lain. Yang ketiga yaitu hierarkis piramidal. Artinya, urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Sama-sama kita lihat bahwa dari sila 1 sampai 5 artinya sila 1 menjiwai sila sesudahnya, dan dari sila 5 hingga 1 artinya sila 5 dijiwai oleh sila-sila sebelumnya, dan begitu pula seterusnya. Apa ya yang terjadi jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila yang lainnya? Jika sila 1 saja disebut teokrasi absolut, jika sila 2 saja disebut kosmopolitanisme, jika sila 3 saja disebut calvinisme, jika sila 4 saja disebut demokrasi liberal, dan jika sila 5 saja maka disebut dengan komunisme atau sosialisme ateis. Lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang negara ini dirancang oleh Sultan Hamid II yang diresmikan tanggal 10 Februari 1945. Arti kata Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang oleh burung Garuda sendiri memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Burung Garuda sendiri memiliki makna yaitu kendaraan Dewa Wisnu, dan kepala burung Garuda yang dihadapkan ke kanan memiliki arti etika. Untuk perisai yang berada di badan burung Garuda memiliki arti kekuatan atau pertahanan, dan untuk garis tebal pada perisai melambangkan arti garis khatulistiwa. Untuk 17 bulu di sayap melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Untuk 8 bulu di ekor melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan, dan untuk 45 bulu di leher melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Untuk gambar bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Untuk gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Untuk gambar banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir untuk gambar padi dan gandum melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.